Halo teman-teman property owner, kembali berjumpa dengan saya Willy Steven di channel Deal with Willy. Ya, pada kesempatan kali ini kita akan bahas ya tentang properti yang biasanya menjadi idaman bagi teman-teman yang suka invest, yaitu apartemen dan rumah kos ya. Tapi pada kesempatan kali ini saya tidak bahas dari soal investnya, tapi lebih ke bagaimana yang menjadi pemilihan dari apartemen atau kos yang menjadi favorit ya untuk menjadi tempat tinggal. Setidaknya ada beberapa faktor yang menjadi pertimbangan bagi masing-masing ya setiap orang ya untuk memilih baik di apartemen atau juga di rumah kos. Ya kalau saya lihat beberapa misalnya di sini ada yang mempertimbangkan dari sisi lokasi ya, kemudian juga selain itu dari fasilitas ya. Oke, saya mulai dari lokasi dulu ya. Setidaknya dari lokasi ya apartemen dan rumah kos biasanya juga berada di lokasi yang strategis ya, walaupun ya secara umumnya apartemen biasanya di lokasi yang lebih ke tengah-tengah kota ya, atau juga misalnya di jalan-jalan yang lebih besar ya, sedangkan rumah kos ya juga berada di lokasi yang strategis namun memang belum tentu berada tepat di tengah-tengah kota ya, tapi juga bisa masuk ke dalam jalan-jalan kecil ya, tetapi ya dengan catatan tetap mudah diakses ya. Kalau bicara tentang dari fasilitasnya ya, apartemen memiliki fasilitas yang lengkap ya, wajib lengkap ya, mulai dari fasilitas olahraga seperti gym ya, jogging track ya, kemudian juga ada tamannya, kemudian juga ada fasilitas perbelanjaan seperti apotek ya, minimarket dan lain sebagainya ya. Sedangkan untuk rumah kos biasanya mulai dari fasilitas-fasilitas yang sederhana, yang simpel seperti dapur bersama, dan kemudian ruang makan bersama atau ruang tamu bersama juga ya, dan tentunya bisa bertambah ya seiring dengan kelasnya dari rumah kos itu sendiri. Nah, sekarang kita masuk dari sisi privasi ya. Kalau untuk apartemen ya memang itu sudah jauh lebih private ya, karena dalam satu unit apartemen itu kita sudah benar-benar tinggal sendirian ya, dapur dan kamar mandi kita untuk sendiri saja. Nah, kemudian selain itu juga ya kalau untuk rumah kos ya itu kita biasanya menggunakan dapur fasilitas bersama ya, itu dari sisi privacy ya. Kemudian kalau dari sisi biaya sewa ya, biaya sewa selain bayar uang sewa bulanan untuk apartemen itu tentu aja ada biaya bulanan yang cukup bervariasi, seperti misalnya ya biaya IPL ya, kemudian juga ada biaya listrik dan air ya, tergantung jumlah pemakaiannya ya. Selain itu juga kita harus menanggung biaya internet ya, kemudian jika kita bawa kendaraan ya itu juga ada biaya parkir ya. Sedangkan untuk rumah kos ya biasanya sudah termasuk biaya internet ya. Untuk listrik memang kita juga harus mempersiapkan ya biaya sejumlah pemakaian, biasanya dalam bentuk token listrik untuk kamar sendiri ya. Sekarang kita masuk ke dalam kondisi furniturnya ya dari masing-masing ya. Untuk apartemen itu biasanya ada dua kondisi yang ditawarkan dalam sewaan. Biasanya pertama dalam kondisi full furnished, yaitu perabotannya sudah lengkap semua ya, mulai dari furniture ya, termasuk juga sampai ke alat-alat elektronik. Yang kedua adalah dalam kondisi unfurnished ya, berarti kosong ya, kosong gitu saja ya. Nah, ini biasanya menjadi pilihan ya, tapi kecenderungannya kita pasti akan lebih mudah untuk memilih yang full furnished ya, karena tentu aja ya ini akan menghemat waktu kita ya, effort kita juga ya untuk menyiapkan perabotan dan lain sebagainya. Nah, kalau bagaimana untuk di rumah kos ya? Untuk di rumah kos biasanya juga termasuk furniture seperti ya tentu aja tempat tidur ya, dan lemari ya, tapi selain itu juga ada meja kerja atau meja belajar ya yang dilengkapi. Selain itu juga ya tentu aja ada elektronik yang wajib seperti AC ya, kemudian tambahan-tambahan seperti TV dan kulkas ya. Ya, selain furniture dan fasilitas, kita juga harus melihat dari sisi keamanan. Ya, kalau untuk sisi keamanan di apartemen ya itu kita bisa melihat dari pengelolanya. Ya, kita harus pastikan ya keamanan itu terjaga selama 24 jam. Ya, pastikan juga setiap sudut di apartemen itu sudah dilengkapi dengan CCTV yang berfungsi dengan baik. Ya, bagaimana dengan rumah kos? Ini juga serupa ya.
Ya, pastikan juga bahwa penjaga kos atau pengurus rumah kos itu bisa menjaga keamanan rumah kos dengan sangat baik. Dan sekali lagi, pastikan juga ya CCTV di setiap sudut rumah kos itu berfungsi dengan baik. Nah, jadi dari diskusi pada kesempatan kali ini, ya bagaimana dengan pilihan teman-teman semua? Lebih cocok di apartemen atau di rumah kos? Ya, kalau tentu aja dari harga, ya kita bisa pilih. Pasti sudah punya pilihannya. Nah, bagaimana kalau dari sisi fasilitas? Ya, pasti sudah punya pilihannya. Tapi saya akan mengajak teman-teman berpikir, bagaimana kalau memilih rumah kos dengan apartemen dengan harga yang sama? Misalnya, contoh kalau di Jakarta ini ada rumah kos yang harga sewanya 5 juta per bulan, tapi ada juga apartemen yang harga sewanya 5 juta per bulan. Ya, teman-teman bisa komen ya di bawah ini. Teman-teman, kalau punya budget 5 juta per bulan, teman-teman mau pilih di mana tinggalnya? Kamu bisa komen di bawah ini, tapi selain itu juga ya bisa disertai juga apa pertimbangannya ya dalam memilih antara apartemen atau rumah kos itu. Ya, nah kalau kamu mau lihat juga bagaimana sih standar apartemen atau rumah kos yang sudah full furnish, sudah lengkap, kamu bisa cek di website Artihome ya. Saya lampirkan juga linknya di bawah ini. Oke, sekian dulu sharing saya pada kesempatan kali ini. Terima kasih dan bye-bye.